Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Fitrianingsih, Magister Pendidikan, Guru IPA di SMP IT Anida, Lubuk Linggau. Pada proses pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan sebuah pembelajaran inovatif berbasis digital, di mana dalam proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya diajak untuk memahami bagaimana konsep daripada zat adiktif, namun juga siswa diajak untuk bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta mampu menggunakan media teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kali ini saya rangkum dalam sebuah proses pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning dengan pendekatan ADLX dan juga menggunakan tahapan terpadu. Kita mengetahui bahwa proses pembelajaran yang menggunakan model Project Based Learning membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka, di sini saya melakukan sebuah inovatif dengan menggunakan sebuah media interaktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengefisiensi waktu pembelajaran. Media interaktif tersebut adalah Google Classroom. Sehingga pada proses telaah, eksplorasi dan rumuskan, siswa sudah dapat melakukan jauh sebelum proses pembelajaran ini dimulai. Pada tahapan telaah, siswa saya berikan sebuah video inovatif, video pembelajaran yang saya rangkum dari berbagai sumber pembelajaran dengan menggunakan media Notebook ML. Kemudian, pada tahapan eksplorasi, siswa mengekspor materi yang telah kami berikan dan menuliskan berbagai macam hal yang penting langsung di dalam kolom Google Classroom. Sehingga saya bisa langsung mengkoreksi dimanapun saya berada. Kemudian, pada tahapan merumuskan, siswa langsung merumuskan dan saling berkolaborasi dengan menggunakan media Google Classroom sesama temannya. Mereka dapat saling merancang bagaimana proyek yang akan mereka selesaikan. Adapun proyek yang harus mereka selesaikan diantaranya adalah mini riset, komik edukatif, kemudian kampanye mini, poster, serta jurnal, kemudian drama edukatif. Sehingga proses pembelajaran pada pertemuan kali ini kami sudah pada tahapan presentasi. Namun sebelumnya, di awal, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya telah memberikan sebuah game edukatif untuk mengasesmen diagnostik apakah siswa benar-benar telah melakukan telaah pada Google Classroom. Di akhir pembelajaran, saya juga melakukan sebuah refleksi dengan menggunakan Padlet untuk merefleksi ukhrawi dan duniawi. Baik, selamat menyaksikan sebuah proses pembelajaran inovatif berbasis digital. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik, Ustazah duduk dulu. Sebelum belajar, doa dulu deh, biar belajar kita hari ini lebih berkah lagi. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan dipimpin ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arimni rusdi wa isni min syarri nafsi. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, baru Ustazah absen ya. Adelia, Afifa, Aisyah Septia. Baik, supaya pembelajaran kita hari ini lebih berkah lagi, nah kita murojaah dulu ya. Murojaah Al-Quran kita surat apa? Oh, Al-Insyikah aja dulu hari ini, oke? Bisa? Oke, siapa yang mau memimpin ke depan? Farid boleh? Yuk, Wahid, Isnin, Salasa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Apa sih rasanya perbedaan kalau belajar diawali dengan murojaah sama nggak diawali sama murojaah? Apa bedanya? Lebih apa? Lebih tenang. Lebih apa lagi? Lebih fokus. Masya Allah. Baik, kita mulai belajar hari ini. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Zat adiktif. Ya. Kemarin Ustazah sudah menugaskan kelas 94 untuk masuk ke dalam Google Classroom. Kita belajar secara interaktif di rumah, bisa belajar, kemudian di sekolah juga bisa belajar. Jadi menggunakan menggunakan smartphone-nya, menggunakan HP-nya untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Ya. Pada pembelajaran ini sebelumnya Ustazah mau membuat kesepakatan kelas dulu. Mau ada yang menawarkan kesepakatan kelas hari ini? Intinya adalah di kesepakatan kelas kita hari ini, handphone hanya digunakan untuk proses belajar. Oke, lanjut. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan belajar kita hari ini itu bekerja sama di dalam sebuah kelompok, karena kita hari ini mau menampilkan proyek-proyek kita, ya kan, untuk membuat karya edukatif, komik edukatif. Ustazah aja nggak bisa, ya, tapi Ustazah yakin kamu bisa. Ada yang juga kampanye mini, melatih berbicara dengan baik, ya, tentang apa? Tentang bahaya zat adiktif, dan disajikan hasilnya, karyanya dengan komunikatif, dengan cara yang jelas, dengan cara yang menarik, dan bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya hasil dari karya kita itu bukan mubazir, bukan sesuatu hal yang mubazir. Tetapi ketika kamu kampanye, ketika kamu melakukan membuat poster, membuat komik, itu mempunyai dampak positif untuk orang-orang di lingkungan kamu, terutama untuk kamu sendiri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Harus ada bekasnya kalau belajar. Kemudian apa capaian dimensi lulusan kita? Nah, capaian dimensi lulusan itu, pertama Ustazah ingin ketika nanti kita sudah belajar tentang zat adiktif, itu semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin takut, semakin taat sama Allah. Jangan nanti sudah belajar malah semakin, dia malah tidak mau beribadah, malah melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Tapi sesudah belajar zat adiktif ini memperkuat keimanan kita kepada Allah. Nanti anak-anak Ustazah ketika sudah buat video tugas-tugas project ini semakin pintar untuk menawar, ya, semakin pintar untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, kritis dalam menyelesaikan tugas, dan kritis dalam berbagai macam hal. Ada yang perlu diambil, ada yang tidak perlu diambil. Itu namanya kritis. Ya, kemudian yang ketiga, kreatif. Nih, kreativitasnya diuji di sini. Bagaimana karyanya itu adalah karya-karya original yang memang karya dari hasil buatannya sendiri. Kemudian apalagi komunikasi. Komunikasi sebenarnya ada kolaborasi juga, komunikasi, bagaimana komunikasi kalian dalam tim, bagaimana nanti kalian menyampaikan presentasinya juga di dalam kelas. Itu namanya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Public speakingnya itu diuji coba di sini. Yang kelima adalah kesehatan. Baik, apa saja yang Ustazah nilai? Banyak yang Ustazah nilai nanti. Ya, kemarin Ustazah sudah lihat di GC-nya, Ustazah sudah bagikan LKPD-nya. Di situ apa saja yang akan Ustazah nilai itu sudah Ustazah kasih. Kreativitasnya, komunikasinya, kemudian bagaimana kolaborasi di dalamnya, ya. Oke. Apa sih hubungan pembelajaran kita kemarin? Sebelum kita belajar tentang zat adiktif, kita sudah pernah belajar tentang sistem syaraf. Apa yuk? Apa hubungan antara sistem saraf dengan zat adiktif? Membuat kerusakan pada sistem saraf, sehingga sistem saraf menjadi apa? Tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita terjun jauh, ya, terjun bebas, terjun jauh dalam proses pembelajaran zat adiktif, saya nak nanya dulu,
Ada deh yang pernah lihat barang-barang yang ada di depan ini. Apa itu? Ini apa ini? Kamu lihat alkohol di mana? Kok pernah lihat alkohol? Hayo. Di mana? Di kafe. Kakak pernah ngafe di mana? Oh, di HP. Kakak di kafe. Kafe mana kakak pernah lihat ini? Pernah lihat di mana ini? Oh, di TV. Jangan lagi kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ustazah, kami pernah lihat alkohol. Kamu main kemana? Ya kan? Ini apa ini? Nah, nikotin. Nikotin itu biasanya terdapat di mana? Rokok. Pernah lihat rokok? Ada yang pernah pegang rokok? Atau ada yang di lingkungan sekitarnya yang merokok? Dalam satu hari berapa kali kalian terpapar rokok? Banyak. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti kita mau tes diagnostik dulu. Boleh dikeluarin HP-nya. Jadi di situ Ustazah ada game. Terbuka semua nggak bagi jamnya? Di tes diagnostik di bagian GC paling atas nomor 2. Ada? Nah, suara-suara kataknya sudah mulai terasa malam ya. Oke, sudah cukup yuk. Sudah semua ya. Siapa dapat nilai 100 angkat tangan? Yang tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat nilai 90 angkat tangan? 1, 2. Oke, paham? Kemarin Ustazah sudah kasih video tentang ini kan ya? Sudah lihat semua belum videonya? Sudah, Ustazah lihat coba. Siapa? Ada 27 yang sudah menonton dan sudah memberikan komentar. Ini Ustazah buatnya pakai notebook ML. Bisa pakai notebook ML? Bisa banget Ditonton. Resumenya sudah dikirimkan belum di GC-nya? Sudah. Ustazah sudah membagikan kepada kalian GC. Yang di GC itu kalian sudah Ustazah berikan tugas ya tentang proyek yang akan kita kerjakan. Apakah semuanya sudah selesai proyeknya? Sudah, alhamdulillah. Hari ini kita siap presentasi proyeknya? Ya. Kita mau presentasi dulu. Mau dimulai dari kelompok berapa? Kita akan maju kelompok 5. Dengan judul asap pertama yang tak sempat terhisap. Asap pertama yang tidak sempat terhisap. Luar biasa, judulnya keren. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, judulnya sudah keren ini. Ya, boleh lanjut. Dalam komik ini menceritakan tentang seseorang yang hampir terjerumus untuk menggunakan zat adiktif, namun sempat menolaknya. Pesan moral dan cerita tersebut adalah harga diri dan kesehatan jauh lebih berharga daripada penerimaan sosial sesaat. Jangan pernah menukarkan masa depan dan kesehatanmu demi terlihat keren atau diterima oleh kelompok lain. Kebenaran sejati adalah memilih jalur yang benar meskipun harus berjalan sendirian. Luar biasa ceritanya. Boleh tepuk tangan untuk semua itu kelompok 5. Luar biasa. Ustazah kasih waktu 15 detik untuk memberikan komentar positif di GC teman-temannya di tugas kelompok 5. Silakan. 5 bahasa yang saling mendukung dengan bahasa yang bagus yang supaya nanti bisa menjadi perbaikan ke depannya. Apa yang perlu diperbaiki kalau sudah bagus, sampaikan bagus. Kalau masih harus ada perbaikan, sampaikan bahwa itu perlu perbaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya dipersilakan kelompok 1 untuk bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Harmoni, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Berapa lamakah membuat komik itu? Selanjutnya ada yang mau menawarkan diri kelompok berapa? Ada yang mau menawarkan diri? Boleh, silakan kelompok berapa Kak? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menawarkan diri. Luar biasa. Ketiga kita lihat aktor-aktor terbaik di aktor-aktor terbaik 9 ya. Mereka buat video, maunya buat video drama. Yang lainnya boleh berikan masukan di GC-nya masing-masing. Bapak 5 boleh tanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan bertanya apa dampak penggunaan rokok dalam jangka panjang. Ini hasil wawancara kami di lingkungan warga sekitar. Kami mewawancarai Bapak tentara dan orang tua dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Suzudi Mukhtar dari kelompok 6. Ingin bertanya, apa tujuan dari wawancara tersebut? Oh, apa tujuan wawancaranya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kampanye mini kami di kelas 71. Sebelum itu, perkenalkan. Silahkan duduk, terima kasih. Dari pembelajaran kita hari ini, dari beberapa temennya yang maju tadi, kira-kira apa sih yang kalian rasakan ketika kalian belajar tentang zat adiktif? Kedepannya pinginnya kalau sudah belajar zat adiktif itu yang kamu pikirkan kedepannya kamu mau seperti apa? Menghindarinya. Kelompok 3? Tidak mencoba dan mendekati sama sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah betapa pentingnya menghindari zat adiktif di lingkungan sekitar agar tidak terkena dampak buruknya. Oke, jadi menghindari zat adiktif. Zat adiktif tadi ada berapa macam? Kita akan melakukan refleksi akhir pembelajaran kita. Pada bagian atas, itu saya sudah menyiapkan link Padlet. Kalian silahkan mengisi refleksi hasil pembelajaran kita hari ini melalui link tersebut. Apa yang membuat, apa tantangan yang kalian dapatkan ketika kalian mengerjakan proyek tentang zat adiktif ini? Kemudian, dari tahapan penyelesaian proyek, tahap manakah yang menurut kalian akan menjadi kenangan indah? Nah, setelah mempelajari zat adal, kemudian coba hubungkan antara pembelajaran hari ini dengan pemahaman agama yang kalian pahami. Terakhir, sebagai agen perubahan, kontribusi apa yang akan kalian lakukan di tengah masyarakat agar orang-orang di sekitar lingkungan kita terhindar dari penggunaan zat adiktif? Ustazah kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Bagian 2-nya sudah. Ayo. Pelajaran kita hari ini tentang zat adiktif luar biasa. Ini adalah sesuatu yang pasti akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zat adiktif tadi haram atau halal? Haram. Itu sesuai. Nah, kalau kata haram bahkan ada hukumannya di dunia, ya sudah dilarang juga sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah 216, boleh jadi yang kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam surat Al-A'raf juga 157, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, kadang kita nih, ngapo sih Islam nih memakruhkan rokok, padahal kalau ngerokok itu kan keren, ya gak gelap? Oh enggak, Masya Allah, senang Ustazah jawabannya. Kan mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi yakinlah ketika Allah itu sudah melarang sesuatu, itu pasti baik bagi tubuh kita. Dalam pembelajaran, ya ternyata Allah sudah larang, yang kata Allah haram ya haram. Ternyata setelah diteliti secara sains, kalau Allah larang itu dampak di tubuhnya juga luar biasa. Narkotika, narkoba, Allah larang. Haram, tidak boleh didekati, ternyata untuk kesehatan tubuh juga sangat luar biasa. Jadi sebenarnya sudah Allah larang mutlak, nggak usah ditanya kenapa Allah melarang. Arti ada efek negatifnya terhadap tubuh kita. Dari pembelajaran hari ini, coba angkat tangan siapa yang mau jadi agen perubahan untuk kampanye secara langsung mau tidak langsung tentang tidak menggunakan zat adiktif sama sekali. Siapa yang mau menjadi agen perubahan? Satu, tinggi-tinggi lah, jangan antara. Oke, kalau sudah jadi agen perubahan berarti harus badannya dulu yang dikontrol. Jadi sesuatu contoh yang baik dulu, baru kita seiring berjalannya waktu kita juga bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Bahagia belajar hari ini? Nah, mudah-mudahan selalu bahagia, dan ini nanti tugas-tugas semuanya menjadi inspirasi untuk kita semua bisa langsung bertanya bagaimana cara membuat dan lain sebagainya. Mungkin pembelajaran kita
Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.